Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Ratul mu'minin hafidhakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul pada hari Jumat, Yaumul Jumu'ah, hari persatuan umat Islam, untuk kita mendengarkan khutbah dan sholat bersama imam. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, khotib mewasiatkan kepada diri khotib dan juga kepada kaum muslimin, mari kita menetapi diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan keimanan yang kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan muslim. Setiap Jumat pasti pesan takwa ini disampaikan oleh para khotib agar kita sebagai hamba Allah tetap on the track dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bagaimana caranya agar kita tetap bertakwa kepada Allah dan tetap beriman kepada Allah dan mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah? Maka Allah sudah tunjukkan pada ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya. Janganlah kalian bercerai-berai. Tali agama Allah artinya dinullah. Persatuan kita adalah dalam dinullah. Maka jangan sampai kita terpecah belah pada ikatan-ikatan yang lain. Baik sifatnya itu sosial, ke masyarakat, politik, apalagi ideologis. Boleh kita punya ikatan yang lain selama masih dalam kerangka
iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini harus kita tetapkan? Karena iman adalah harga mati, Islam adalah harga mati. Allah sudah jelas dalam firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya din yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah juga memberikan warning, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari din selain Islam, maka tidak akan diterima dinnya itu. Walaupun kelihatan sebagus apapun, seindah apapun, sehebat apapun, dipeluk oleh masyarakat yang paling besar sekalipun, tetapi itu ghairal Islam, maka Allah menyatakan fala yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, dan orang itu di akhirat minal khasirin, adalah termasuk orang yang rugi. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga iman dan takwa kita ini sampai akhir hayat kita. Dan kenapa kita harus selalu menjaga? Karena pihak yang lain akan terus-menerus merongrong agar umat Islam keluar dari agama Allah. Itu warning dari Allah itu sudah dicantumkan sejak 15 abad yang lalu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allah mewasiatkan kepada kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tidak henti-hentinya mereka akan memerangi kalian dalam bentuk perang apapun, baik perang militer maupun non militer, baik perang simetris maupun perang asimetris, perang ekonomi, perang politik, perang pemikiran, apapun bentuk perangnya, tujuannya cuma satu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Target mereka adalah memurtadkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu, sanggup melakukan. Lalu Allah menegaskan, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Maka siapa saja di antara kalian yang murtad dari agama, keluar dari Islam, mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang itu hapus amalannya dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar, orang itu akan menjadi penghuni neraka, hum, mereka itu fiha, dalam neraka, khalidun, kekal di dalamnya, naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu mari, sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan, ku anfusakum wa qaumakum, jagalah diri kalian dan bangsa kalian. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita, keluarga kita, bangsa kita dari api neraka. Ini bukan persoalan sepele, tapi ini masalah kebangsaan yang besar. Sekarang ini di dunia telah diliputi oleh
ideologi-ideologi yang kalau kita salah memilih ideologi, nanti berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ideologi model satu, ideologi yang mengakui adanya Allah Tuhan yang Maha Esa, sekaligus mengakui bahwa Allah punya kekuasaan mengatur hidup manusia. Ini model satu. Dan ini yang benar, yang diakui oleh Islam. Ideologi yang kedua, mengakui adanya Tuhan yang menciptakan manusia, tapi menolak bila mana Tuhan ikut campur mengatur hidup manusia. Manusia ingin mengatur dirinya sendiri. Makanya mereka buat peraturan-peraturan yang cuek terhadap ayat-ayat Allah. Bahkan mereka berani mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci. Undang-undang yang dibuat manusia lebih sakral, lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih ditaati daripada ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah sudah out of date. Ideologi kedua ini banyak sekali dianut oleh manusia, dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita tidak menganutnya, karena ini sangat berbahaya. Di akhirat pertanggungjawabannya berat. Karena Allah sudah menyatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika qad atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kita ngeri terhadap ayat itu. Bahwa kata Allah, siapa saja yang menolak berlakunya peringatanku, dalam tafsir Jalan dikatakan siapa yang menolak berlakunya Al-Quran untuk mengatur manusia di muka bumi, maka orang itu akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Dalam tafsir Jalan juga dikatakan kuburannya nanti akan ngejempet orang tersebut. Dan dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Lalu orang itu bertanya, ya Tuhan, kenapa engkau kumpulkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat? Maka Allah menyatakan, demikianlah dulu waktu di dunia datang ayat-ayat kami, engkau melupakannya, engkau mengabaikannya, engkau enggak ngereken. Fakadzalikal yauma tunsa, demikian pula hari ini engkau dilupakan. Ideologi yang ketiga adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Allah Tuhan yang Maha Esa, apalagi kekuasaannya. Ini lebih parah lagi daripada ideologi kedua, dan ini masih banyak dipercaya di berbagai negara yang tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, tetap berpegang teguh pada ideologi yang pertama, menolak ideologi kedua dan ketiga, dan mudah-mudahan bangsa kita bisa kita selamatkan dengan mengarahkan bahwa ideologi yang dibangun oleh founding fathers kita adalah ideologi yang pertama, yang menyatakan bahwa negara kita adalah berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang diakui oleh founding fathers kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum naro. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum wa haddar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah, believe it or not, percaya atau tidak, Quran adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak dan wajib kita ikuti. Dan apa yang dinyatakan Quran pasti terjadi. Fakta. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Bila terjadi fakta hari kiamat, maka tidak ada satupun yang bisa mendustakan. Walaupun hari ini masih banyak yang mendustakan, tapi di hari kiamat nanti nggak bisa mendustakan. Semua beriman akan segala apa yang ada dalam Al-Quran, dan semua mencari, bahkan mau membeli keimanan itu di hari akhirat, tapi terlambat. Oleh karena itu mari kita jaga keimanan kita, ketakwaan kita, keimanan keluarga kita, ketakwaan keluarga kita, keimanan bangsa kita, ketakwaan bangsa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya-bahaya pemikiran sesat yang menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin yang ada segera diberikan kesadaran dan tobat nasional kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nggak mau tobat, mudah-mudahan segera Allah perintahkan malaikat Israel untuk bekerja. Kita mohon kepada Allah agar ke depan bangsa Indonesia ini diselamatkan oleh Allah dengan dimunculkannya pemimpin-pemimpin yang disebut oleh Allah sebagai imaman adilan. Dengan demikian maka mudah-mudahan kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Mari untuk itu kita mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallib bal qulub sabbit qulubana ala dinika dinil Islam. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wakhtim lana bi husnil khatimah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.